Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan berada dalam lindungan Allah SWT. Amin amin. Dan juga semoga kalian selalu semangat untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Ya, kita akan melanjutkan materi kita hari ini. Ya, minggu kemarin kita sudah membahas tentang pengertian dari pendidikan masyarakat. Ya, saat pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai landasan yuridis, ya, landasan filosofis, dan juga yang berkaitan dengan sejarah perkembangan dari pendidikan masyarakat. Harapannya setelah kalian mengikuti perkuliahan ini, kalian akan lebih memahami mengenai apa itu landasan-landasan yang dijadikan dasar hukum dalam penyelenggaraan program pendidikan masyarakat, dan juga landasan-landasan filosofis apa saja yang mendasari terbentuknya ataupun berjalannya kegiatan-kegiatan pendidikan masyarakat, dan juga bagaimana sih sejarah perkembangannya hingga sampai saat ini kita terus berkembang dan seterusnya. Oke, silahkan kalian simak video berikut, ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Bapak akan sampaikan. Silahkan untuk menyimak videonya, silahkan. Oke, ya, ini dia materinya mengenai landasan yuridis, filosofis, dan sejarah perkembangan dari pendidikan masyarakat. Tapi sebelum kita melangkah kepada landasan yuridis dan seterusnya, ini yang perlu kalian tahu juga berkaitan dengan komponen, ya, berkaitan dengan komponen-komponen dasar dalam pendidikan masyarakat. Ya, ini juga akan berkaitan dengan landasan filosofinya, karena filosofi pendidikan masyarakat itu saling mengakui, ya, antara tiga suprasistem pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat. Karena ketiga hal ini akan saling mendukung, ya, saling mendukung dalam terlaksananya program pendidikan masyarakat. Ya, sekolah di sini dalam artian kegiatan-kegiatan pendidikan ataupun program-program pendidikan yang dijalankan dalam program pendidikan masyarakat. Ya, jadi trisupra pendidikan ini, ya, trisupra sistem pendidikan ini saling mendukung, tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa kita hanya melihat pendidikan itu hanya di dalam sekolah saja, karena ya sekolah waktunya hanya mungkin masuk pukul 7 sampai pukul 13 ataupun pukul 15 paling lama, ya. Setelah itu kan peserta didik akan kembali ke keluarga dari jam pukul 3, misalkan pukul 3 sore sampai subuh, sampai pukul 7 kembali, ya, itu akan terus ada pendidikan di dalam keluarga. Begitupun juga di lingkungan masyarakat. Ya, setiap harinya banyak dari peserta didik yang istilahnya berinteraksi, ya, bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat sekitarnya, baik itu dengan teman sebaya ataupun lingkungan teman bermainnya. Nah, tentunya di situ juga akan sangat membantu, sangat menjadikan karakteristik dari peserta didik itu akan seperti apa, gitu, ya. Jadi ya, itu tiga hal ini tidak bisa dilepaskan. Jadi saling mendukung dan saling membantu, ya, saling ketergantungan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dalam konteks global ada beberapa jenis praktek pendidikan, ya, model pendidikan berbasis sekolah, ya, seperti pendidikan formal pada umumnya, ya, ada waktu, ada jenjangnya, ya, gitu. Jadi memang umumnya ini yang sangat dikenal, yaitu model pendidikan berbasis sekolah. Dan juga berikutnya ada model pendidikan berbasis komunitas, ya, berbasis dari masyarakat, yaitu adalah pendidikan masyarakat atau pendidikan non formal, yang tentunya berangkatnya dari masyarakat, yang melalui identifikasi kebutuhan apa yang dirasakan oleh masyarakat sehingga pendidikan itu perlu dilaksanakan. Yang ketiga adalah model pendidikan berbasis lembaga. Ya, dari ketiga model tersebut, ya, menurut Dekker and Bu, ya, tahun 2001, ya, jadi ada tiga komponen dasar dalam pendidikan masyarakat. Yang pertama adalah lifelong learning, yang kedua adalah community involvement, dan yang ketiga adalah efficient use of resources. Ya. Nah, lifelong learning ini kan kaitannya dengan bisa dikatakan sebagai pendidikan sepanjang hayat ataupun pendidikan sepanjang usia. Sekarang juga kalian sedang mempelajari mata kuliah khusus yang berkaitan dengan pendidikan sepanjang hayat, karena proses pendidikan masyarakat itu dasarnya adalah pendidikan dari sepanjang hayat. Karena kita juga
dalam hadis juga ada dikatakan bahwasanya utubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajar itu dari mulai buayan sampai akhir hayat gitu. Ya, jadi akan terus menerus berkesinambungan, berkelanjutan, sustainable pembelajarannya. Ya, dari lifelong learning ini juga memberikan kesempatan baik itu belajar secara formal ataupun belajar secara tidak formal gitu ya, secara informal baik itu di dalam keluarga, di lingkungan masyarakat dan seterusnya. Lalu dalam pendidikan lifelong learning ini juga menawarkan beberapa program-program dan layanan-layanan untuk semua anggota masyarakat. Ya, pendidikan non formal, pendidikan masyarakat hadir untuk menangani ataupun menerima peserta didik yang tidak terlayani dalam pendidikan formal. Jadi masyarakat yang membutuhkan kegiatan-kegiatan pendidikan di luar jalur persekolahan atau di jalur pendidikan formal, ya itu dilayani oleh pendidikan masyarakat. Ya, salah satunya adalah contoh yang memang umum adalah pendidikan kesetaraan. Ketika banyak para peserta didik yang tidak terlayani dalam pendidikan formal, ya tentunya bisa mengikuti program pendidikan di kesetaraan seperti itu. Dan juga pendidikan yang berkaitan dengan keterampilan kecakapan hidup ya, yang nantinya setelah melakukan kegiatan pendidikan tersebut bisa langsung diaplikasikan oleh peserta didiknya seperti itu. Jadi misalkan ada pelatihan untuk tata rias, pelatihan untuk membuat sablon ya, sablon kaos dan seterusnya, itu juga nantinya bisa dimanfaatkan oleh peserta didik ya. Setelah pelatihan itu selesai, tentunya ada sertifikasi kompetensi dan itu bisa digunakan secara langsung oleh peserta didik, baik itu untuk wirausaha sendiri ataupun bekerja dengan dunia usaha dan dunia usaha. Makanya penting sekali adanya kerjasama mitra antara lembaga pendidikan masyarakat ya, satuan-satuan pendidikan masyarakat dengan dunia usaha dan dunia industri. Berikutnya adalah community involvement, yaitu kaitannya dengan keterlibatan masyarakat, karena di pendidikan masyarakat itu tidak hanya dilihat dari output ataupun output pembelajaran, yaitu hanya bisa dilihat dari kognitif, afektif dan psikomotornya saja, tapi lebih jauh kita melihat pada outcome-nya ataupun dampak dari pelaksanaan pendidikan tersebut gitu, sehingga pada akhirnya peserta didik atau keluarga belajar yang sudah mengikuti kegiatan pembelajaran itu ya dapat eksis di lingkungan masyarakatnya, bisa memiliki bargaining position, lalu juga lebih meningkatkan kepercayaan diri ya, juga bisa mengambil kebijakan di lingkungan masyarakatnya dan memang pada akhirnya bisa membelajarkan kembali ya, sehingga nanti terciptalah learning society ya, masyarakat pembelajaran di lingkungan sekitarnya ya. Lalu yang berikutnya adalah efficient use of resources. Jadi penggunaan sumber daya yang efisien ya, tidak terlalu berlebihan ya, tapi sumber daya yang terbatas yang ada bisa digunakan secara efisien gitu. Menggunakan sumber daya fisik yang ada ya, meskipun tidak ada bangunan bukan berarti tidak akan terjadi kegiatan pembelajaran, karena kegiatan pembelajaran di pendidikan masyarakat itu bisa dilakukan dimanapun. Ada pepatah dari Gaya Jadwantoro kan, setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru gitu kan. Itu pepatahnya seperti itu, sehingga dimanapun sebetulnya kita bisa belajar, tidak hanya terbatas pada sekat ruang yang ada di empat sekat ruang seperti itu ataupun di dalam kelas seperti itu. Lalu dalam pendidikan masyarakat itu dibiasakan untuk berkolaborasi bukan berkompetisi gitu ya. Jadi tidak dibiasakan dengan ada persaingan. Makanya dalam setiap pembelajaran itu ya, terutama ketika kita menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa atau pedagogi, yang dikedepankan adalah partisipatif dan kolaboratif ya. Jadi peserta didik dilibatkan secara langsung ya untuk menentukan kegiatan-kegiatan pembelajaran dan juga secara kolaboratif ya, bersama-sama ya, tidak ada kompetisi, meskipun harus target kompetensi dari masing-masingnya harus tetap ada, tapi dilakukan dengan cara partisipatif dan kolaboratif ya. Itu berkaitan dengan 3 komponen dasar dari pendidikan masyarakat ya, dari tiga model ini ya, menurut Decker and Wu. Berikutnya ini ada 10 prinsip dari pendidikan masyarakat. Yang pertama adalah lifelong learning. Ya, tadi saya sudah katakan pendidikan itu dilakukan dari lahir sampai mati nanti. Ya, itu bisa dilakukan oleh siapapun, individu, komunitas, bisnis,
lembaga publik dan swasta ya bertanggung jawab untuk mendidik semua anggota komunitas. Jadi semua pihak stakeholder itu juga punya tanggung jawab untuk mendidik semua anggota masyarakat ya, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terus belajar ya, tidak terbatas pada usia, latar belakang dan kebutuhan lain-lainnya seperti itu. Lalu yang kedua adalah self determination ya, ataupun setiap individu itu berhak untuk mengendalikan nasibnya sendiri ya, gitu, berhak untuk mengendalikan nasibnya sendiri ya. Masyarakat lokal memiliki hak ya, tanggung jawab untuk dilibatkan dalam menentukan kebutuhan masyarakat dan mengidentifikasi sumber daya masyarakat yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut gitu. Jadi ya setiap anggota masyarakat itu berhak untuk menentukan sendiri nasibnya ya, tinggal nanti diarahkan oleh fasilitator ataupun tutor ataupun penyuluh ataupun instruktur yang ada di lingkungan pendidikan masyarakat. Berikutnya adalah self help ya. Jadi pendidikan masyarakat ini untuk membantu menolong dirinya sendiri ya, gitu. Jadi orang-orang paling baik dilayani ketika kapasitas mereka untuk membantu diri sendiri dan dikembangkan. Jadi ketika orang memikul tanggung jawab atas kesehatan mereka sendiri, mereka membangun kemandirian dan menjadi bagian dari solusi. Jadi harapannya ketika dia memiliki masalah dengan melakukan kegiatan pembelajaran, akhirnya kegiatan pembelajaran itu dapat menolong dirinya sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Makanya diawali dengan identifikasi kebutuhan terlebih dahulu ya. Lalu berikutnya adalah leadership development ya, jadi pengembangan kepemimpinan ya, pengembangan kepemimpinan gitu. Jadi pelatihan untuk para pemimpin lokal setempat gitu ya, untuk dia bisa terampil untuk memecahkan masalah, karena pada intinya dalam setiap kehidupan sehari-hari kita itu tidak terlepas dari kepemimpinan dan juga pemecahan masalah gitu. Jadi setiap ada masalah yang datang itu tetap harus dipecahkan, dan kuncinya adalah dari kepemimpinan itu di dalam satu organisasi ataupun di lingkungan masyarakat ya, berkaitan juga dengan pengambilan keputusan, berkaitan juga dengan proses kelompok ya, proses kelompok yang terjadi dalam kelompok itu. Lalu berikutnya adalah institutional responsiveness ya, jadi ada lembaga-lembaga yang responsif untuk membantu memiliki kewajiban juga untuk mengembangkan program dan layanan yang menangani kebutuhan dan kepentingan publik yang terus berubah ya. Misalkan kita memiliki berbagai macam corporate social responsibility, baik itu dari BUMN ataupun perusahaan-perusahaan swasta yang memang mereka memiliki kewajiban ya untuk membantu mesejahterakan masyarakat lingkungan sekitarnya dengan kegiatan-kegiatan pemberdayaan ataupun pendidikan masyarakat lain, program-program pendidikan masyarakat lainnya gitu. Yang berikutnya adalah maximum use of resources. Tadi kan ada sudah dijelaskan, jadi penggunaan sumber daya secara maksimal, baik itu secara fisik ya. Sumber daya itu kan tidak hanya sumber daya manusia saja, tapi sumber daya alam pun bisa kita manfaatkan untuk kegiatan pembelajaran. Lalu berikutnya adalah integrate delivery of service ya. Jadi penyampaian layanan terintegrasi. Jadi memberikan layanan secara terintegrasi baik dari organisasi ataupun lembaga yang beroperasi untuk kepentingan publik dapat lebih baik ya, memenuhi tujuan mereka sendiri melayani publik dan dengan bekerja sama dengan organisasi dan lembaga dengan tujuan yang serupa. Jadi tadi kan kolaborasi ataupun ada kolaborasi antara satu lembaga dengan lembaga lainnya untuk membentuk suatu masyarakat yang lebih berdaya. Berikutnya adalah 18 yang ke-8 decentralization ya, jadi otonom ya, penyelenggaraan pendidikannya bersifat otonom, desentralisasi ya. Layanan program peluang keterlibatan masyarakat lainnya yang dekat dengan rumah memiliki potensi terbesar untuk partisipasi publik tingkat tinggi, jika dimungkinkan kegiatan ini harus tersedia di lokasi dengan akses publik yang mudah ya, jadi di lingkungan sekitar masyarakat sehingga mereka bisa mengontrol sendiri kegiatan-kegiatan pendidikannya. Berikutnya adalah inclusiveness ya, ataupun inklusif, tidak eksklusif, semua masyarakat, semua komunitas bisa mengikuti ya, semua memiliki peluang untuk terlibat dalam satu komunitas, semua memiliki peluang untuk ikut belajar tanpa harus memandang usia, pendapatan, ras, etnis, agama ya, ataupun faktor-faktor penghambat lainnya yang memungkinkan masyarakat dapat berpartisipasi. Berikutnya adalah access to public information
ya. Jadi akses kepada informasi publik ya. Jadi informasi publik itu harus dibagikan ke seluruh lini ya, tanpa kecuali ya, hal-hal yang sifatnya informasinya bisa diterima oleh masyarakat itu memang harus disampaikan kepada publik. Anggota dari suatu masyarakat atau komunitas harus lebih tahu ya, bukan harus lebih tahu ya berkaitan dengan fakta-fakta yang terjadi ya, sehingga mereka dapat ya mengetahui kondisi lingkungan yang terjadi di sekitarnya ya. Lalu berikutnya ya ada 3 pokok pikiran dasar dari pendidikan masyarakat ya. Yang pertama adalah bahwa orang belajar adalah subjek ya. Jadi peserta didik, warga belajar ataupun murid, siswa itu tuh adalah subjek ya, bukan jadi objek ya. Artinya ketika kita berbicara subjek ya, setiap peserta didik itu dapat dilibatkan dalam perencanaan pembelajarannya, bukan dijadikan objek yang memang istilahnya di sini kan dikatakan juga mendidik dan mengajar itu bukan menjadikan mereka yang belajar sebagai objek, apalagi sekedar objek untuk diisi otak. Artinya menganggap bahwasannya peserta didik itu tidak memiliki pengetahuan apapun, sebagai kertas putih yang betul-betul kosong lalu baru diisi coretan-coretan ya. Dalam pembelajaran pendidikan masyarakat itu justru ya, dengan kita menerapkan prinsip orang dewasa, setiap orang dewasa setidaknya memiliki konsep diri, memiliki cara pandang ya. Konsep diri kan berkaitan dengan cara pandang tentang kehidupan sehari-harinya ya, tentang cara kehidupan kedepannya seperti apa, sehingga dia berhak untuk menentukan sendiri cara belajarnya gitu ya. Kaitannya sekarang juga dengan yang dikembangkan oleh Mas Menteri, yaitu kaitannya dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya, kalau dalam perguruan tinggi. Jadi setiap mahasiswa, setiap peserta didik itu berhak menentukan dia mau belajar apa ya, meskipun ya ada batas-batas tertentu karena disesuaikan juga dengan learning outcome ataupun capaian pembelajaran dari dari jurusannya masing-masing ya. Tidak bisa dilepas begitu saja, harus tetap diarahkan sehingga nantinya kemampuannya ya bisa lebih berimbang gitu dengan kemampuan ataupun linearitas dari keilmuannya. Meskipun ada pengetahuan tambahan yang memang sekarang dituntut ya dengan revolusi industri 4.0 ataupun 5.0 gitu kan. Itu kan terutama hal-hal yang berkaitan dengan teknologi ya. Jadi kalian harus kuasai hal-hal yang berkaitan dengan teknologi gitu, supaya tidak tertinggal oleh zaman ya. Nah, bahwasanya dalam kegiatan pembelajaran itu ya harus bersifat demokratis gitu ya. Jadi ketika berbicara peserta didik itu bukan sebagai subjek, tapi peserta didik itu bukan sebagai objek tapi sebagai subjek, artinya harus demokratis ya. Peserta didik dilibatkan dalam setiap kegiatan pembelajarannya gitu ya, baik itu perencanaan sampai kepada evaluasinya. Lalu juga pembelajaran bersifat fleksibel ya, fasilitatif dan seterusnya. Lalu yang kedua adalah belajar merupakan proses yang fokus pada perkembangan individu dalam sistem sosial dan lingkungan atau relevansi dengan perkembangan masyarakat ya. Jadi dari pola pikir yang kedua ini ya, peserta didik itu dilibatkan dalam perencanaan ya. Tadi ada kolaborasi, ada partisipasi di dalamnya, baik itu dalam merencanakan, dalam melaksanakan kegiatan, dan juga dalam mengevaluasi setiap kegiatan pembelajarannya ya. Nah, jadi ketika misalkan kita akan melakukan program ya, itu kan diawali dengan identifikasi permasalahan terlebih dahulu. Pendidikan masyarakat itu tidak terlepas dari adanya identifikasi permasalahan ketika akan menyelenggarakan sebuah program ya. Kebutuhannya apa, lalu potensi-potensi yang ada di lingkungan sekitarnya apa ya, sehingga pada saat melakukan kegiatan pembelajaran itu sesuai dengan apa yang dirasakan oleh para peserta didik ya. Misalnya ada juga program itu kan bersifat, ada dua sifatnya. Yang pertama adalah top down. Top down itu sifatnya datang dari atas ke bawah ataupun dari pemerintah, kebijakan pemerintah ya, lalu datang kepada masyarakat, yang mana masyarakat itu harus mengikuti apa yang diselenggarakan oleh pemerintah ya, seperti itu.
Dan yang kedua adalah bottom up, artinya program tersebut munculnya dari bawah, munculnya dari masyarakat yang nantinya diajukan sehingga program tersebut dapat dilaksana sesuai dengan kebutuhan dari peserta didiknya. Nah, ketika berbicara mengenai program top down itu juga harus dianalisis kembali apakah betul program tersebut betul-betul dibutuhkan atau tidak oleh masyarakat, sehingga nanti akan dilihat apakah program tersebut bisa diterima atau tidak oleh masyarakat gitu. Jadi memang baiknya program itu bersifat top down gitu, bottom up, tapi itu juga bisa disesuaikan ya programnya, karena keduanya juga baik gitu untuk meningkatkan pengetahuan, untuk meningkatkan kapasitas dari masyarakat ya, sehingga pada akhirnya dampaknya adalah kesejahteraan masyarakat itu sendiri ya. Lalu berikutnya yang ketiga adalah tujuan pendidikan masyarakat bukan hanya perubahan perilaku individu dalam masyarakat, tapi juga perilaku kolektif kelompok dan masyarakat, termasuk perubahan sosial yang lebih luas ya. Artinya bahwasanya perubahan yang dirasakan oleh peserta didik ya dalam kajian pendidikan masyarakat itu tidak hanya untuk dirinya, tapi akan lebih jauh, lebih luasnya adalah untuk masyarakat ya. Tadi saya katakan bagaimana membentuk learning society, masyarakat membelajar secara keseluruhan, bukan hanya satu individunya saja, tapi secara keseluruhan gitu ya. Jadi pada akhirnya masyarakat meningkatkan pengetahuannya, masyarakat meningkatkan keterampilannya, kecakapan hidupnya gitu. Jadi ada di dalamnya nanti ketika mereka sudah melakukan kegiatan belajar, ada yang namanya upaya pemberdayaan, upaya pengembangan dari masyarakat itu sendiri seperti itu ya. Jadi pendidikan masyarakat itu bukan hanya kaitannya dengan pembangunan pendidikan, membangun pendidikan untuk kesetaraan kemampuan akademik saja ya, tapi juga pendidikan pembangunan, artinya mendidik, memberdayakan, lalu mengembangkan masyarakat di berbagai sektor pembangunan, yaitu kaitannya dengan pendidikan masyarakat. Nah, lalu kita akan masuk ke landasan yuridis ya. Landasan yuridis apa sih landasan yuridis itu ya menurut kalian ya? Apa sih yang dimaksud dengan landasan yuridis gitu ya? Nah, itu kita harus juga memahami, karena dalam menjalankan kegiatan pendidikan itu juga harus ada landasan ketetapan hukumnya. Jadi landasan yuridis itu ya kaitannya dengan pertimbangan ataupun aturan-aturan yang memberlakukan suatu program atau suatu kegiatan sehingga ada dasar hukumnya gitu. Dan nantinya ketika ada permasalahan-permasalahan itu ya bisa diselesaikan secara hukumnya gitu ya, ada dasarnya. Jadi bagaimana kita sebagai pendidik ya, sebagai sebuah kajian pendidikan ya, orang-orang yang membantu masyarakat untuk bisa berubah dirinya, yaitu ada kepastian hukum dan juga kegiatan pelaksanaan pendidikannya itu bisa sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat, yaitu kaitannya dengan landasan yuridis, jadi aturan-aturan yang mengatur sehingga tidak ada yang nantinya dirugikan ya. Nah, untuk landasan yuridis ini dia kita mengacu pada Pancasila tentunya ya, ketuhanan yang Maha Esa ya, sampai kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu ya. Jadi kelima sila dari Pancasila ini sangat penting untuk jalannya pendidikan masyarakat. Lalu berikutnya adalah menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, bahwasanya pasal 27 ayat 2, setiap warga negara itu berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak ya. Lalu pasal 28, hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul. Jadi ya bebas untuk berserikat dan berkumpul. Pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Nah, ini dia. Ketika ada peserta didik yang memang tidak terlayani dalam pendidikan formal ya, kalau misalkan di Indonesia ini utamanya hanya ada satu saja pendidikan ya, satu saja jenis pendidikan, tentunya ini tidak akan adil ya. Tentunya pasal 31 ini tidak akan ada gitu, karena ya di sini dikatakan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, karena tidak semuanya akan terlayani dengan pendidikan formal. Makanya dibagilah menjadi 3 jenis pendidikan ya, pendidikan formal, non formal, dan pendidikan informal
gitu. Karena ketika dia tidak terlain dalam pendidikan formal ya tentunya masuk dalam pendidikan non formal ya ataupun pendidikan masyarakat yang saat ini ada di ya kami gitu ya. Karena sebetulnya pendidikan ya nanti kita akan membahas tentang sejarah munculnya pendidikan masyarakat seperti itu. Lalu pasal 32 pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Pasal 33 ayat 1 perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ya, berikutnya menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu bahwasanya ya pasal 13 ayat 1 pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya gitu. Jadi bukan persaingan antara formal, non formal dan informal, tapi yang mana ketika pendidikan tersebut saling melengkapi dan memperkaya hasanah pendidikan di Indonesia seperti itu. Ya karena ya tadi pendidikan formal bisa dikatakan sebagai sekolah ya. Pendidikan non formal juga ada di sekolah, di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan keluarga. Pendidikan informal ada di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat seperti itu. Ya. Pasal 26 ayat 3 pendidikan non formal meliputi pendidikan kecakapan hidup ya untuk meningkatkan kemampuan keterampilan dari peserta didik, ya pendidikan anak usia dini, ya pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Lalu pasal 26 ayat 4 kesatuan pendidikan non formal terdiri atas lembaga kursus ya, jadi ini satuan-satuannya lembaga kursus, lembaga pelatihan, lalu kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat dan majelis taklim. Bahkan sekarang SKB ataupun sanggar kegiatan belajar ini juga masuk ke dalam satuan, Pak. Karena sebetulnya Pak SKB ini kan menjadi prototipe ataupun contoh ya dari pengembangan satuan ataupun program-program pendidikan masyarakat atau pendidikan non formal. Jadi pusatnya memang ada di SKB karena SKB itu di bawah pemerintah kota ataupun kabupaten. Kalau PKBM itu bisa masyarakat ataupun perorangan yang mendirikan. Lembaga kursus dan pelatihan juga sama, bisa perorangan. Lembaga pendidikan akademi pun sama, bisa perorangan yang mendirikannya. Tapi kalau SKB tidak bisa didirikan oleh perorangan karena itu ada di bawah naungan dari Dinas Pendidikan kabupaten ataupun kota. Berikutnya pasal 28 ayat 4 ya, pendidikan saat ini pada jalur pendidikan non formal berbentuk kelompok belajar gitu ya, TPA ataupun taman penitipan anak ataupun bentuk lain yang sederajat ya. Ini kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Berikutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah ya. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, meskipun sekarang tahun ini ya baru saja kemarin BNSP itu dibubarkan ya, Badan Standar Nasional Pendidikan ya, oleh Mas Menteri itu dibubarkan ya. Jadi tidak ada lagi Badan Standar Nasional Pendidikan yang memang istilahnya ya hanya melihat, dan itu berdiri independen. Tapi kalau sekarang itu sudah dirubah menjadi, saya lupa namanya ya, sudah dirubah oleh Mas Menteri namanya, dan juga sekarang berada di bawah Kementerian Pendidikan ya. Kalau dulu itu independen gitu. Jadi tidak berada di bawah lingkungan Kementerian Pendidikan, hanya sifatnya koordinasi gitu. Jadi tidak berada di naungan pendidikan Kementerian Pendidikan gitu, tapi independen. Sekarang ada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Lalu Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar pendidikan dasar ya. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang struktur, organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nasional non formal dan informal. Ya sekarang memang ini sudah berganti lagi menjadi sudah berganti lagi namanya ya. Nanti saya akan diupdate lagi informasi berkaitan dengan landasan yuridisnya. Lalu berikutnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan dan satuan pendidikan non formal ya. Perpres
nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan tujuan pendidikan berkelanjutan ya. Itu jadi itu hal-hal yang memang mendasari. Lalu juga ada landasannya pendidikan masyarakat ini adalah ya dalam rangka meningkatkan daya saing global. Ya, pendidikan vokasi ini juga sangat penting dan juga ada di lingkungan pendidikan masyarakat yang memang bisa dikaji lebih mendalam ya, terutama kaitannya dengan lembaga kursus dan pelatihan ya, sehingga dari pendidikan vokasi ini sangat diperlukan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang lebih kompeten kembali. Lalu juga dalam pendidikan masyarakat ini ya keluarga merupakan pendidikan yang pertama dan utama yang memiliki pengaruh terbesar terhadap pengembangan individu dari berbagai ancaman perilaku negatif. Ya, itu jadi hal-hal tersebut. Lalu ada juga kaitannya dengan komitmen-komitmen internasional. Nah ini ya ada deklarasi dunia tahun 1997 tentang pendidikan orang dewasa atau CONVINTE ya, yang kelima Adult Education, the Hamburg ya Declaration, the Agenda for the Future. Lalu juga ada kerangka aksi Dakar pendidikan untuk semua ya, PUS ya, pendidikan untuk semua, ataupun the Dakar Framework for Action Education for All, EVA ya dikenal. Lalu juga tujuan pembangunan milenium ataupun Millennium Development Goals ya memang itu sudah selesai di tahun 2015 dan sekarang berganti kembali menjadi Sustainable Development Goals tahun 2015 sampai 2030 dan Dasawarsa Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan kaitannya dengan PBB ya dari 2004 sampai 2014 dan ya, sekarang terus berlanjut ya. Nah, memang awal-awal ini sejarah dari pendidikan formal berikutnya ya. Jadi kan filosofinya sudah. Nah, awal kemunculan konsep dari program-program pendidikan masyarakat itu diawali pada tahun 1967 ya, ada konferensi internasional di Williamsburg di Virginia ya, Amerika. Lalu pada tahun 1971 UNESCO menerbitkan konsep lifelong learning berdasarkan hasil penelitian dari Paulo Freire yang menjadi master konsep dalam sistem pendidikan. Ya gitu. Jadi diawali dari konsepnya dari Paulo Freire yang mengatakan bahwasanya kalau dulu Paulo Freire ini kan dari Brazil ya, yang lahir di lingkungan yang kumuh ya, dan memang ya pendidikan itu bukan dikatakan sebagai bank yang untuk menyimpan pengetahuan, tapi pendidikan itu ya lebih memerdekakan ya. Ini konsepnya Paulo Freire, sehingga apa yang dilakukan saat ini itu sebetulnya dari konsep dari Paulo Freire. Lalu Combs dan Ahmed menuliskan buku tentang peran pendidikan non formal dalam mengentaskan kemiskinan di daerah pinggiran ataupun pedesaan ya. Nah, sejarah perkembangan dari pendidikan non formal itu diawali dari pendidikan informal terlebih dahulu, lalu adanya pengaruh tradisi masyarakat dan juga pengaruh agama sehingga pendidikan masyarakat ini bisa lebih berkembang ya. Nah, lalu dari hal tersebut ada beberapa hal yang kaitannya dengan tingkat kesadaran manusia ya. Ada 4 hal ya. Yang pertama itu adalah kesadaran intransitif ya, yaitu di mana seseorang itu hanya terikat pada kebutuhan jasmani, tidak sadar akan sejarah dan tenggelam dalam masa kini yang menindas. Lalu berikutnya adalah kesadaran intransitif, yaitu kesadaran yang terjadi dalam masyarakat budaya bisu. Nah ini ya jangan sampai adanya pendidikan masyarakat ini ya memunculkan supaya masyarakat itu tidak menjadi budaya bisu yang diam saja ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi yang senyatanya yang dirasakan oleh masyarakat ya, sehingga masyarakat ini dikatakan sebagai masyarakat yang tertutup ya. Nah, lalu cirinya adalah hidupnya itu berada di bawah kekuasaan orang lain ya, dan juga hidupnya itu tergantung dari kekuasaan orang lain tersebut. Nah, ini yang mudah-mudahan pendidikan masyarakat ini bisa kritis terhadap hal tersebut ya. Memang dengan kondisi di Indonesia yang terjadi saat ini juga kita tetap harus kritis ya terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah ya, tapi tidak berlebihan. Artinya kan pasti ada like and dislike gitu kan, suka ataupun tidak suka, tapi kita tetap harus objektif dalam memantau ataupun melihat fenomena-fenomena yang terjadi terhadap kaitannya dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Like dislike-nya itu bukan pada akhirnya menjadi membenci dan juga mengolok-olok, tapi bagaimana kita bisa
apa ya istilahnya seperti protes ya, tapi juga menghasilkan solusi. Ya, mengkritik juga tapi harus menghasilkan solusi. Kira-kira apa nih masukan-masukan yang bisa diberikan kepada pemerintah gitu. Lalu berikutnya adalah kesadaran naif ya. Pada tingkatan ini sudah ada kemampuan gitu. Jadi masyarakat itu sudah lebih mampu mempertanyakan ya, menganalisa realitas ataupun kondisi yang terjadi, tapi masih ditandai dengan sikap yang primitif dan juga naif ya, seperti mengidentifikasi diri dengan elit ya, kembali ke masa lampau dengan kondisi-kondisi yang sebelumnya gitu ya. Memang ini yang terjadi juga di Brazil pada saat itu ya, ketika Paulo Freire berjuang untuk membantu mengembangkan konsep pendidikan yang ada di Brazil. Yang keempat adalah kesadaran kritis transitif, artinya ini sudah lebih maju kondisi masyarakatnya, itu masyarakat sudah ditandai dengan kedalaman menafsirkan masalah-masalah yang terjadi. Mereka sudah lebih percaya diri dalam berdiskusi, dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan, dapat juga mengkritik kebijakan, tapi disertai dengan solusi-solusi, mau ataupun bisa menerima dan juga bisa menolak ya, dengan argumentasi ya, bukan dengan emosi gitu. Jadi mengkritik dan menolak itu harus dengan argumentasi yang real ya, dan bukan berdasarkan emosi dengan like atau dislike tadi gitu ya. Pembicaraan bersifat dialog, ada dialog antara pengambil kebijakan juga dengan masyarakat yang merasakan kebijakan tersebut gitu. Dan pada tingkat ini orang mampu merefleksi dan melihat hubungan antara sebab dan akibatnya gitu. Ya, ini kaitannya dengan 4 tingkat kesadaran dari manusia. Nah, lalu ya kaitannya dengan faktor pendukung ini nanti akan kita bahas kembali di pertemuan berikutnya ya. Ini ada faktor-faktor pendukung pendidikan non formal dan nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya. Mudah-mudahan kalian memahami apa yang saya jelaskan hari ini ya. Terima kasih ya, silahkan kalian ketika ada yang terlewat dipelajari lagi, dengarkan lagi materinya sehingga nanti tidak ada yang terlewat dalam memahami setiap materi-materi yang sudah saya berikan. Oke. Terima kasih atas atensinya ya, memahami materi yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian dan juga bisa diterima dengan baik. Terima kasih, sekali lagi saya ucapkan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus dan semangat untuk terus belajar.